Mereka qaulu Abi Zarrin fi ba'di hadisihi, dan sebagainya seperti perkataan Abu Zar ya di dalam ya sebagian hadisnya, wa min hasabi kalamihi min amalihi, dan di antara cukup perkataan seseorang daripada amalnya, qalla kalamuhu fi ma ya'nihi, sedikit perkataan ya, sedikit ucapan ya, fi ma ya'nihi, dari apa yang bermanfaat. Wa dzakara Malik, dan Imam Malik berkata atau menyebutkan annahu ballaghahu, sampai kepadanya, annahu qila li Luqman, bahwa dirinya berkata kepada Luqman, ma balagha bika ma naro, apa yang terjadi padamu, kami tidak pernah melihatmu. Yuriduna fadla, berharap kebaikan, artinya nggak pernah muncul gitu kan, ada sosial mungkin di rumah aja ya, diem aja gitu kan, maka ditanya gitu, ma balagha bika ma naro, apa yang terjadi kepadamu kok kami tidak pernah melihat kamu muncul ya. Ya tentunya kan Luqman sosok yang baik, sosok yang mulia, sehingga berharap adanya kemuliaan baginya kan, atau darinya memancar kemuliaan. Maka apa yang dijawab, faqala sidqul hadis wa adaul amanah wa tarku ma la ya'nini. Jadi beliau mengatakan ya, cukuplah bagiku perkataan yang benar, menunaikan amanah, meninggalkan yang tidak bermanfaat untukku. Artinya memang sosok yang mulia atau sosok yang sadar dengan sesuatu, maka dirinya tidak melakukan apa-apa kecuali adalah sesuatu yang bermanfaat. Kalau di sini kan disebutkan sidqul hadis, berarti berbicara yang benar, berbicara yang jujur. Kalau nggak ada, diem. Gitu. Tunaikan amanah. Ya. Tunaikan amanah misalkan ibadah. Kan? Karena ibadah yang Allah perintahkan kepada kita itu amanah. Amanah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita tunaikan atau tidak. Atau melakukan ya, hal-hal yang baik yang Allah perintahkan, itu ada amanah. Ataupun juga mungkin amanah yang memang ya diberikan dari misalkan di lingkungan hidup, ada RT, ada RW, atau amanah terhadap keluarga. Kalau dalam hadis lain kan dikatakan ya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kalian adalah pemimpin dan akan ditanya ya tentang amanah yang telah diberikan dari kepemimpinan itu. Nah, jadi ada amanah bisa umum. Dan yang ketiga beliau katakan watarku ma la ya'nini, meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagiku. Makanya wajar ketika ditanya apa yang terjadi bagimu kok nggak pernah kelihatan gitu. Kami tidak pernah melihat kamu keluar. Ya kalau sekarang kan mungkin orang lebih suka keluar ya, ada keluar untuk apa, cuma sekedar healing ya, atau juga tamasya, atau juga berlibur dan sebagainya. Ya sebenarnya sih boleh-boleh saja, bermanfaat yang penting kan. Kalau keluar bermanfaat untuk refreshing atau hal-hal yang memang nanti bisa dijadikan sarana untuk tadabbur, untuk bisa merenung akan firman Allah atau ayat-ayat Allah, maka dibolehkan. Ya, itu yang disebutkan terkait dengan Luqman. Ya. Waruya anil Hasan, diriwayatkan dari Hasan, dia berkata, min alamati i'radillahi ta'ala 'anil 'abdi an yaj'ala syughlahu fi ma la ya'nihi. Nauzubillah ya. Ini jangan sampai terjadi pada diri kita ya. Di mana ya, diriwayatkan dari Hasan, dia berkata, di antara tanda min alamati, tanda i'radillah, Allah palingkan ya. Allah palingkan seseorang ya, anil abdi, dari hamba. Jadi Allah palingkan seorang hamba dari berbuat baik, dari mendapatkan keridhaan, rahmat, keberkahan, dan berbagai macam. Ya, kalau Allah memang tidak inginkan seorang hamba baik,
kan? Apa dilakukan? Dan yaj'ala syughlahu fi ma la ya'nihi. Dibuat kesibukannya terhadap yang tidak bermanfaat. Nah ini ya, secara pribadi lah ya kita masing-masing nih. Mungkin bisa melihat diri kita. Apakah kita termasuk orang yang selama ini sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat? Nah itu diantara tanda ya, menurut ya, Al Hasan, orang yang sedang dipalingkan oleh Allah. Orang yang memang ya, dirinya sudah lagi tidak mendapatkan rahmat atau keberkahan. Kalau misalkan sibuknya terhadap sesuatu yang tidak bermanfaat. Banyak ya kalau kita perhatikan, terutama orang-orang yang ya, senang ya bercanda atau hal-hal yang tidak bermanfaat lainnya kan, di antara yang mereka lakukan ya, apalagi sampai maksiat ya. Nah ini hal-hal yang memang menjadi tanda ya, dari Allah Subhanahu wa taala memalingkan seorang hamba. Qala Abu Dawud usul sunan fi kulli fanin arba'atu ahadis. Wa dzakara min hadzal hadis. Abu Dawud mengatakan bahwa fondasi sunnah di dalam setiap seni ada 4. Jadi fondasi, ya sebenarnya bukan fondasi sunnah tapi hukum. Fondasi hukum di dalam setiap seni itu ada 4 hadis. Terdapat pada 4 hadis ya. Nah, di antaranya adalah hadis ini. Ya kalau kita lihat 4 itu kan pertama aniyah ya. Innamal a'malu binniyat. Itu fondasi pertama. Yang kedua, hadis kedua terkait dengan al-Islam, al-iman, al-ihsan. Ya. Ini aslusani. Tsumma al-aslusalis ma yata'allaqu bil bid'ah. Ai al-hadis al-khamis alladhi tarwihi Aisyah radhiyallahu anha. Nah, yang keempat ini min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ai fi kulli fannin ya arba'atu ahadis wa zakara minha hadal hadis. Tapi hada idan ma ya zukira fi kitab ad-daqiq al-ilm. Nah, ahamiyatul hadis, pentingnya hadis ini ma yukhbiruna Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa huwa alladhi lazama an-nabi radhiyallahu lazama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ya Abu Hurairah menginformasikan kepada kita yang mana Abu Hurairah selalu nempel ya, lazama, selalu bersama ya, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqtasaba minhul adab an-nabawi, memperoleh dari Rasul Abu Hurairah ini memperoleh darinya al-adab, bagaimana etika, bagaimana akhlak, bagaimana perilaku Nabi. Bi hadisin qalahu, dengan hadis yang beliau sabdakan. Banyak ya, bahkan yang terbanyak mendatang hadis ada beliau ya. Karena memang beliau la zaman Nabi, selalu bersama Nabi. Bayyana lana fihi bijumlatin mukhtasiratin nafi'atin. Nah, dari hadis ini diantara yang beliau riwayatkan adalah menjelaskan kepada kita, bayyana lana, menjelaskan kepada kita, fihi di dalamnya bijumlatin mukhtasirah, dengan kalimat ya mukhtasirah, yang simpel, yang singkat, namun nafi'ah, bermanfaat, ma yajma'u khairat dunya wa sa'adatil akhirah, yang terkumpul di dalamnya kebaikan dunia, kebahagiaan di akhirat. Maka Nabi Hakim, inilah sesuatu yang benar, sesuatu yang tepat ya. Bahwa kita tentunya jangan sampai dunia ini ya hanya untuk berleha-leha ya. Jangan sampai masuk pada sesuatu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya disediakan ya la'ibun walahun. Dan kan ada dalam ayat katakan innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Sesungguhnya hidup dunia itu adalah permainan dan juga senda gurau. Nah, ini jangan. Kenapa Allah sebutkan di sini? Karena aksar
aksarul insan au aksarun nas ya ya'maluna au yashtagiluna fid dunya la'ban walahwan. Karena memang kebanyakan yang mayoritas manusia begitu, menjadikan dunia itu cuma sekedar bercanda dan sedang gurau. Tapi kalau kita atau seorang muslim hendaknya laisa faqat ya, la'ibun walahun, mungkin ada kita bercanda, kita bermain, tapi di sisi lain tentunya kita jadikan sebagai ziyadatu al-ibadah, ziyadatul khair, ziyadatul ya, manfaat, berbagai macam hal yang bermanfaat. Sama qala ulama, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, min jawami kalimihi allati lam yasih naziruha an ahadin qablahu. Ya, di antara simple ya, dan berbobot ya, perkataan-perkataan Nabi SAW allati lam yasih naziruha, yang tidak pernah ada ya, kemiripan atau kesamaan ya, an ahadin qablahu, dari seseorang sebelumnya ya. Jadi kalimat ini memang diantara ya, ungkapan yang simpel dari Nabi yang memang tidak pernah disebutkan oleh ya, siapapun dari ya, orang sebelum beliau. Li'annahu jama'a nisfaddin, karena beliau mengumpulkan atau menyebutkan setengah agama. Di anna dina fi'lun wa tarkun, karena agama adalah perbuatan dan ya, meninggalkan. Wa qad nassa ala tarki, dan di sini adalah menyebutkan untuk meninggalkan. Jadi kalau sesuatu itu kan apakah kita lakukan atau kita tinggalkan ya. Kalau yang baik kita lakukan, bahkan Nabi motivasi untuk melakukan segala kebaikan-kebaikan. Tapi kalau yang tidak baik atau yang jadi antara itu kan, kalau nggak berbuat ya meninggalkan atau ya tidak melakukan. Dan ini adalah dinu fi'lun wa tarkun wa qanna so'ala tarki. Agama itu perbuatan dan sesuatu yang harus ditinggalkan, dan di sini adalah hadis tentang meninggalkan sesuatu. Wa qala ba'duhum bal jama'a kulluddin, bahkan mengumpulkan seluruh agama. Di anna nasu ala tarki wa dalla ala fi'li, karena hakikatnya bukan sekedar perintah untuk meninggalkan, tapi juga perintah untuk melakukan. Maksudnya kalau misalkan dia memang tidak berbuat, tapi harus ada gantinya, berbuatlah yang bermanfaat ya. Tinggalkan yang tidak bermanfaat, lakukan yang bermanfaat. Tinggalkan yang memang tidak mendatangkan kebaikan, lakukan yang mendatangkan kebaikan. Jadi hakikatnya bukan sekedar ya udah tinggalkan, setelah itu nggak berbuat apa-apa, bukan. Tapi tinggalkan sesuatu, tapi berbuatlah yang lain yang memang ada manfaatnya. Artinya kan disebutkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan yang tidak bermanfaat. Ya kalau boleh tambahkan wa'al ma ya'nihi, dan berbuatlah apa-apa yang bermanfaat. Jadi ya, bukan sekedar meninggalkan ya, menurut sebagian ulama ya. Dan kalau yang kedua tadi kan mengatakan bahwa ya agama itu ada perbuatan, ada meninggalkan atau tidak berbuat. Nah, di sini tentunya salah satunya adalah tidak berbuat atau meninggalkan. Itu ahamiyatul hadisnya ya, pentingnya hadis itu. Nah, syarul hadis atau penjelasan tambahan ya dari hadis ini, bahwa hadal hadis aslun fi manhajil muslim fi ma ya'ti wa yazar fi dhawil Islam. Jadi hadis ini merupakan dasar pada manhaj atau aktivitas seorang muslim fi ma ya'ti wa yazar, terhadap apa yang dia lakukan dan dia tinggalkan fi dhawil Islam, menurut ajaran Islam. Ya. Di sana banyak ya aqwal ulama fi makna ihsanul Islam. Ya. Ada beberapa pandangan tentang kebaikan Islam seseorang. Pertama adalah
al-qaul awal fi'lul wajibat wa tarkil muharramat. Bahwa yang dimaksud dengan ihsanul Islam adalah melakukan yang wajib, meninggalkan yang diharamkan. Itulah kalau misalkan seseorang sudah melakukan yang wajib dan meninggalkan yang diharamkan, berarti dia sudah memiliki ihsanul Islam. Kebaikannya Islam seseorang. Ya. Ada huwa al-awwal. Bimakna ihsanul Islam fi'lul wajibat wa tarkil muharramat. Al-qaulu tsani an yakuna ala rutbatil ihsan al-warida fi hadis Jibril alaihissalam. Yang kedua adalah maknanya itu pada tingkatan ihsan yang disebutkan dalam hadis kedua. Ya. Ada yang ingat gak ihsan yang disebutkan oleh Nabi ketika ditanya oleh Jibril? Mal ihsan? Apa ihsan? Apa jawaban Nabi? Masya Allah ya, pada hafal nih ya. Anta budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Itulah Islam. Nah, di sini makna dari ihsanul Islam itu adalah pada tingkatan seperti itu. Di saat beribadah, yang ibadahnya itu sangat khusyuk, seakan-akan dirinya melihat Allah. Walaupun yang sebenarnya atau hakikatnya kita tidak akan pernah bisa melihat Allah selama di dunia, tapi yakinlah bahwa Allah melihat kita semua, melihat dirinya sedang beribadah. Nah, tsumma al-qaulu salis, makna yang ketiga adalah tentang ihsan Islam laisa ala martabatin wahidah. Bahwa Islamnya kebaikan Islam seseorang itu bukan pada tingkatan yang sama. Laisa ala martabatin wahidah. Pada martabat atau tingkat yang sama, tidak. Bal yatafadalu fihin nas, namun berbeda-beda. Ya, tingkatannya berbeda-beda. Ya, maksudnya apa? Bahwa memang ya setiap kita mungkin tidak sama ya dalam tingkatan-tingkatan kebaikan. Ada yang unggul seperti ya para nabi ya, gitu kan? Para utusan Allah ya, itu mereka yang unggul-unggul. Ini yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan karunia kepada mereka. Setelah itu ya para ulama, orang-orang yang memiliki kesibukan di dalam menuntut ilmu atau juga berdakwah ya, para ulama itu tingkatan yang kedua, atau para aulia ya, para wali. Lalu yang ketiga ya, ada yang tentunya secara umum ya, kayak kita ini secara umum ya. Ya, kalau dalam kalimatnya kan ada yang ya khusus, ada al khusus, ada al amah. Ya, jadi kalau para nabi itu khusus. Ya, jadi dia memang sangat spesial, sangat spesial kalau dikatakan ya. Ya, kenapa? Ya mereka adalah para utusan Allah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan karunia kepada mereka, tingkatnya sangat tinggi. Yang kedua, al-khos atau al-khusus, yang spesial, yang utama gitu kan. Ya tentunya di bawah yang pertama tadi. Itu adalah orang-orang seperti para ulama, ya, para aulia, ya atau alul ibadah. Ya. Ini adalah orang-orang yang khusus. Tapi yang terakhir adalah al-amah, masyarakat umum, ya, umat Islam yang umum, ya seperti kita lah yang umum ya. Walaupun ya kita tetap memiliki kebaikan, tapi kalau kita ingin mencapai yang kedua, maka berusahalah ya untuk ya bekerja keras, ya mencari hal-hal yang bermanfaat, meninggalkan yang tidak bermanfaat. Nah ini 3 pandangan ya, atau 3 makna terkait dengan ihsanul Islam. Ihsannya Islam seseorang. Jadi ada pertama ya sekedar berbuat yang wajib, meninggalkan yang diharamkan. Yang kedua ada pada tingkatan ihsan yang disebutkan pada hadis kedua, ketika Nabi ditanya oleh Jibril mal ihsan, maka beliau jawab anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tsumma tsalis, bahwa ihsan Islam laisa ala martabatin wahidah.
ihsan Islam seseorang bukan pada tingkatan yang sama. Bal yatafadalu bihin nas. Ada perbedaan satu sama lain. Ini tentunya karena Allah ya, dan kita tidak iri dan tidak dengki terhadap apa yang Allah berikan berbeda-beda. Karena Allah juga mengatakan la tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'din lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasaban was'alullaha min fadli. Janganlah kalian ya, iri, jangan kalian dengki gitu kan terhadap apa yang Allah berikan ya sebagian kalian dengan sebagian yang lain, kan kita nggak ada yang sama ya, berbeda-beda ya, satu sama lain pasti berbeda. Ini ya tafadhol ya, tafadhol artinya perbedaan karunia yang Allah berikan karena sama ya. Dari jali nasibun muktasabu, bagi laki-laki ada bagiannya masing-masing apa yang telah mereka lakukan. Walinisa'i nasibun mimma iktasab, bagi wanita pun juga demikian, ada masing-masing bagiannya apa yang telah mereka usahakan. Tapi kalau kita ingin sesuatu, was'alullaha min fadli, mintalah kepada Allah ya, dari karunia yang insya Allah akan diberikan olehnya. Jadi bukan nanti kita hanya menjadi iri ya, atau menjadi dengki bahkan terhadap orang yang telah Allah berikan kelebihan daripada kita. Bahkan kalau setiap hari kan 2 kali kita diperintah untuk berzikir kan, ada maksurat gitu, atau zikir pagi dan siang atau sore gitu kan. Nah di antara hadis Nabi yang diajarkan untuk kita baca adalah Allahumma, kalau di pagi hari kan kita baca Allahumma ma asbahabi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarikalah falakal hamdu walakal syukru. Sungguh ini sangat mulia sekali. Kita diperintah oleh Nabi ya dengan doa Allahumma, ya Allah, ma asbahabi, tidaklah pada waktu pagi ini ya, min ni'matin, dari nikmat yang kau berikan kepadaku, au bi ahadi min khalqika, atau juga orang lain dari hamba-hambamu, dari makhluknya. Faminka wahdaka la syarikalah, sesungguhnya semua itu darimu ya Allah. Ya. Hanya engkau lah yang memberikan. Faminka wahdaka la syarikalah, tidak ada sekutu bagimu. Maka apa setelah itu? Walakal hamdu walakal syukru. Sungguh ya, pujian milikmu dan syukur untukmu. Jadi bersyukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atau mungkin nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Justru kita diperintah untuk bersyukur kan? Akhirnya bersyukurlah. Ya, pujilah Allah walaupun nikmat itu diberikan bukan untuk kita saja, tapi untuk orang lain. Atau mungkin saat kita tidak diberikan, orang lain diberikan. Tetap walakal hamdu walakal syukur. Ini namanya ihsanul Islam laisa ala martabatin wahidatin bal yatafadalu bihun nas. Wa min alamati tarki ma la ya'nihi, di antara tanda meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, huwa hifzul lisan, yaitu menjaga lisan, min lagwil kalam, dari perkataan yang tidak bermanfaat atau hendak gurau ya, hendak gurau perkataan, min tarki ma la fa'idata lahu, yaitu meninggalkan yang tidak bermanfaat untuknya. Nah, apa yang menyebabkan kita mampu atau seseorang mampu untuk menjaga lisan? Al-asbab al-mu'ina ala hifdzil lisan. Dan apa yang menyebabkan atau yang bisa membantu kita untuk menjaga lisan? Al-awwal istis'aru al-muraqabah. Selalu merasakan adanya pengawasan. Ada yang memantau, ada yang mengawasi. Selalu ada perasaan itu sehingga kita berhati-hati. Ya, istis'aru al-muraqabah, senantiasa merasakan adanya pengawasan. Ya, jadi kalau sekarang kan kita lihat ya di berbagai tempat yang vital gitu kan,
tempat-tempat yang penting ya, kayak di istana presiden atau juga di apa, gedung DPR atau juga di mall-mall gitu kan, atau di tempat-tempat yang penting memang itu pasti ada CCTV. Nah, itu kan merokobah juga, selalu diawasi dengan video kan, merokobah CCTV yang buatan manusia. Nah, tapi sesungguhnya merokobah yang paling tajam adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Merokobah yang memang tidak pernah berhenti dan tidak ada Allah Subhanahu Wa Taala dan lalai, lengah, dan selalu diawasi. Nah, kalau kita merasa begitu, maka kita akan selalu berhati-hati dalam berkata. Ya. Maka berkata yang bermakna yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada perkataan yang keluar dari seseorang itu kecuali ada raqib dan atid. Ada yang mengawas, ada yang menulis. Nah, kan berarti ya, bukan hanya Allah ya yang memantau kita, tapi juga sebenarnya ada juga malaikat yang ditugaskan. Bahkan nanti ya kalau di hari kiamat itu ada 5 ya, yang akan menjadi saksi. Yang senantiasa sebetulnya di dunia itu kita diawasi oleh 5 hal. Apa itu apa? 5 hal ini? Pertama tentunya yang pasti atau yang utama Allah. Allah tidak pernah ya, lengah dari mengawasi kita. Sebagaimana ya dalam apa ayat kan ya, bahwa Allah selalu melihat kita. Ya. Allahul hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur ya untuk mengawasi, mengurusi ya, manusia. Itu Allah ya pertama. Yang kedua, malaikat raqib atid gitu kan. Yang mereka-mereka yang diperintah untuk mengawasi dan menulis segala ya sepak terjang manusia, baik perkataan maupun perbuatan. Yang ketiga, anggota tubuh kita nih. Kalau kita kan mungkin sekarang sedang berkata ya, ya saya sedang berbicara. Nah ini nanti ya bukan hanya tangan, bukan hanya mulut yang berbicara, tapi tangan, ya, kaki akan menjadi ya, saksi berbicara atas perbuatan yang saya lakukan. Dalam surat Yasin kan dikatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna ala aydihim wa tashhadu bima kanu yaksibun. Jadi waktu nanti dari kiamat mulut-mulut ditutup rapat, nggak bisa berbicara, dilakban istilahnya kan, nggak bisa berbicara ya. Tapi yang berbicara adalah tangan dan kaki. Bahkan bukan hanya tangan kaki, nanti juga akan berbicara kulit-kulit yang ada di tubuh kita itu dari ya, ujung kepala sampai ujung kaki semuanya berbicara. Ya. Ada surat Fussilat ya kalau nggak salah ya. Jadi orang-orang kafir berkata kepada kulit mereka waqalu lijuludihim bima syahidtum alaihim. Mereka berkata kepada kulit-kulit ini kan perintah Allah, lalu perintahkan aku untuk berbicara. Jadi kulit juga sedang mengawasi kita ya. Jadi kalau kulit sudah nggak bisa berkutik lagi kan, semua tubuh kita ada kulitnya. Lalu yang kelima adalah tempat kita tinggal atau di mana kita berpijak. Bumi yang kita tinggal ini juga nanti akan berbicara. Ya, di mana kita tinggal, di Jakarta atau di Jawa, ya, di Bandung, Tasik, atau di Sumatera, atau di Kalimantan, Sulawesi, atau di Riau, di mana saja, atau di dunia pun, semuanya itu nanti akan berbicara, akan menyampaikan apa yang sudah kita lakukan selama di dunia. Ini ada di surat Al-Zalzalah kan, yauma idzin tuhadisu akhbaruha bi anna rabbaka auhalaha. Pada hari kiamat nanti akan berbicara semua yang ada, masuk bumi. Ya. Kenapa?
mereka berbicara di anna rabbaka awhalan, karena Allah yang perintahkan kepada mereka. Kayak sekarang kita sedang belajar kan, sedang belajar ini nanti akan berbicara, oh si fulan, si fulana belajar dengan tekunnya, dengan baik menyimak, dengan baik ya dia mendengar, niat yang bagus, niat yang ikhlas. Banyak sekali akhirnya kita dapatkan dari yang telah kita lakukan, disaksikan oleh tempat yang kita tinggal di dalamnya. Itu ya, istighfar muraqabah ini sangat membantu sekali apa yang bisa kita lakukan, terutama menjaga lisan. Kedua, khosyatul hisab fil akhir. Ada rasa takut atau khawatir adanya hari hisab di akhirat. Ya, artinya kan pasti ada perhitungan ya. Berbagai macam akan ada perhitungannya. Perkataan dan perbuatan kita. Nah, kadang yang sulit itu kan perkataan ya. Perkataan itu kan lisan yang tidak berlidah, jadi mudah mengatakan sesuatu. Makanya mulailah jaga. Kalau yang tidak bermanfaat, kalau dalam hadis lain dikatakan dengan kul khairon auliyasmut, berkatalah yang baik atau diam. Kalau yang tidak bisa berbuat atau berkata yang baik, diam aja udah. Yang ketiga adalah ulul himmah, semangat yang tinggi. Kalau kita punya semangat tinggi untuk berkata yang baik, pasti akan mudah berkata baik. Jaga lisan itu selalu diiringi dengan semangat. Lalu syubrul lisan bizikrillah, senantiasa menyibukkan lisan ini dengan zikir. Ya, di antara perbuatan yang ringan tapi berat di timbangan adalah zikir. Subhanallah, walhamdulillah, sibukkan aja dengan itu. Ketimbang bengong, ketimbang tidak ada hal-hal yang bermanfaat diucapkan, kalaupun diucapkan tidak bermanfaat, maka ya udah ganti dengan zikir. Syukur lisan, sibukkan lisan ini dengan zikir kepada Allah. Mengingat, karena dengan zikir itulah maka kita akan memperoleh berbagai macam kebaikan kemuliaan di Allah. Lalu yang terakhir, al-ihtiras minal fudul, berhati-hati dari sesuatu yang berlebihan, ya, berhati-hati dari yang berlebihan. Kadang ya namanya perkataan itu gampang ya, nyerocos kemana-mana, ya kan? Akhirnya yang tidak bermanfaat pun dikeluarkan atau ya mengiringi lagi gitu kan, sesuatu yang tidak bermanfaat keluar dari itu. Tetap berhati-hati dari hal-hal yang memang berlebihan. Nah ini yang menarik juga ada dalam hadis diriwayatkan oleh Nabi, beliau mengutip dari suhufnya Ibrahim ya. Wa min hadisin akhar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, di hadis lain yang hampir mirip ya, atau dalam praktek ya, praktek dari hadis yang kita belajar hari ini adalah kutipan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari suhufnya Nabi Ibrahim. Jadi beliau berkata, kana fi suhuf Ibrahim, terdapat dalam suhuf Ibrahim alal akhir malam yakun magluban ala akhrihi antakuna lahu sa'atun. Orang yang cerdas, orang yang berakal, sebelum hilang kecerdasannya atau hilang akalnya, maka antakuna lahu sa'atun, mampu menjadikan hidupnya itu untuk waktu-waktu tertentu, ya, menjadikan hidupnya untuk waktu-waktu tertentu. Apa itu waktu tertentu? Pertama adalah sa'atun yunadi fiha rabbahu, waktu yang digunakan untuk munajat. Apa itu munajat? Beribadah. Dan bagaimana kita gunakan untuk bermunajat kepada Allah, itulah waktu terbaik. Ya. Nah inilah orang yang cerdas. Ya. Orang cerdas tidak akan pernah menggunakan waktunya kecuali untuk munajat, untuk bagaimana berharap, meminta, beribadah, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'atun yunaji fiha rabbahu, waktu yang digunakan untuk bermunajat. Yang kedua, wasa'atun yuhasibu fiha nafsahu, waktu yang digunakan untuk muhasabah, untuk melakukan kontemplasi atau introspeksi diri. Ya. Baik kita lakukan harian,
sebelum tidur, dengan kita muhasabah, apa yang sudah saya lakukan hari ini dari pagi tadi sampai saat ini akan tidur lagi kan. Apa yang sudah saya ucapkan, apa yang saya tidak lakukan, nah, itu muhasabah. Dan kalau misalkan ada perkataan yang baik atau perbuatan yang baik, dan insya Allah memang yang baik-baik, maka mohon kepada Allah. Semoga Allah terima apa yang sudah kita lakukan. Kalau ada yang kurang atau yang buruk atau yang salah, maka mohon kepada Allah agar Allah mengampuni. Ini yang terbaik. Ya. Dan ada ya, kisah seorang sahabat yang kata Nabi akan datang penghuni surga, calon penghuni surga. Pada dia tidak ada apa-apanya dibanding dengan yang lain, kan? Ya, sahabat dia berkira, wah ini pasti orang mulia ini kan? Karena Nabi adalah sosok yang akan datang menjadi penghuni surga. Tapi orang biasa-biasa saja ketika datang. Hari pertama begitu, hari kedua juga sebutkan lagi oleh Nabi akan datang calon penghuni surga. Ketiga juga demikian, yang datang dia lagi kan? Akan datang calon penghuni surga. Nah, bila ada sahabat yang pengen tahu kan, apa sih perilaku keistimewaan dia sehingga Nabi mengatakan akan datang calon penghuni surga. Maka dia nginep 3 hari di rumah orang yang disebut calon penghuni surga ini. Dan memang tidak dapati sesuatu istimewa dari dirinya. Hanya setelah 3 hari selesai dia pulang dan mengatakan bahwa sebenarnya aku nginep ini aku ingin tahu ya, apa sih keistimewaan dirimu sehingga Nabi SAW sampai mengatakan kamu akan datang calon penghuni surga. Maka kata beliau, ya memang tidak ada apa-apa seperti yang kau lihat sekarang. Ya. Selama 3 hari, aku begini dalam setiap hari. Tapi bisa jadi mungkin ya, mungkin kata beliau bahwa saya yang tidak diketahui ini oleh Bulan atau yang nginep itu setiap hari saya sebelum tidur muhasabah. Muhasabah diri, saya mohon ampun kepada Allah dan mohon ampun juga kepada orang-orang yang telah berbuat terhadap saya. Jadi memohonkan ampun terhadap orang-orang yang berbuat kepada saya. Ya, kalau baik, mohon kebaikannya. Kalau ada kesalahan, kekurangan, agar Allah memaafkan dirinya itu. Inilah yang akhirnya dia menyembuhkan, inilah yang mungkin tidak ada dalam diri itu. Ya. Atau juga dia selalu merasa ya tidak sama. Jadi ya, jadi tentunya waktu yang terbaik adalah untuk muhasabah. Beliau cerdas adalah selalu muhasabah diri. Lalu yang ketiga, wasa'atun yatafakkaru fiha fi sun'illah. Yang ketiga adalah waktu yang digunakan untuk tafakur, untuk tadabbur, tazakkur, ya. Untuk tafakur terhadap ciptaan Allah. Ciptaan Allah sangat banyak, ya. Bahkan indah-indah. Ya. Allah menciptakan yang luas, menciptakan yang indah, yang begitu memukau, menakjubkan. Ini agar kita setelah tafakur mengakui bahwa Allah sangat kuasa, Allah sangat mulia, Allah sangat indah, Allah segala-galanya ya, yang telah menciptakan alam semesta dengan indahnya. Atau terhadap diri kita juga, Allah menciptakan kita dengan begitu kompleksnya. Lalu yang keempat, wasa'atun ya, ini kok salah ya, Sa'atun ulama bukan ulama ya, saya dulu ya, bagi dulu. Yakni bihari hajatihi. Jadi waktu yang digunakan untuk memenuhi hajatnya. Saatun yakdi fiha bihajatihi minal mat'am wal mashrub. Waktu yang digunakan untuk dia memenuhi hajatnya. Makan, minum, ya, itu juga insya Allah jadi bermanfaat. Karena dengan makan dan minum kita bisa sehat, bisa kuat, punya tenaga, dan tenaga itulah nanti digunakan untuk berbuat baik, berkata yang baik, ya, sebagainya kan. Jadi yang pertama ya, yang kata Nabi SAW, bahwa orang yang cerdas, orang yang berakal adalah tidak beraktivitas kecuali dengan waktu-waktu yang tertentu ini, atau senantiasa mengklasifikasi waktu untuk perkara ini. Di luar ini tentunya tidak bermanfaat. Di luar ini tentunya tidak
ada kebaikan untuknya. Lalu yang kedua kata Nabi, wal akili an yakun alla yakuna dha'inan illa lisalasin. Oh, orang cerdas, orang yang berakal adalah tidaklah dia punya usaha, dia tidak punya aktivitas, ya. Dha'inan, dha'inan itu aktivitas atau usaha yang gigih tentunya, ya. Usaha yang dia bekerja keras untuk melakukannya, ya. Dan dia tidak begini kecuali untuk 3 perkara. Illa lisalasin, untuk mencapai 3 perkara. Al-awwal tazawwadu lima'adin, untuk memperbanyak bekal. Ya. Tazawwadu, ya, tazawwadu artinya memperbanyak bekal. Untuk apa tazawwud ini? Lima'adin, untuk hari nanti kembali kita, yaitu untuk akhirat, artinya tazawwadin adil, untuk bekal di akhirat. Karena memang hakikatnya kita akan hidup selamanya di akhirat. Dunia ini hanyalah sementara. Kelak suatu saat nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Au marmatan lima asin. Marmatan itu apa? Dalam bahasa lain hirfatan. Apa itu hirfatan? Ya, meningkatkan kemampuan, meningkatkan keahlian. Nah, kayak sekarang kan kalian belajar. Ini kan usaha ya untuk kita memiliki keahlian, kemampuan, ketangkasan dan berbagai macam ya, atau keilmuan lah gitu kan. Untuk apa? Lima asir, untuk masa depan. Marmata lima asir, agar kita punya bekal atau punya keahlian di masa yang akan datang. Ya. Karena masa yang akan datang tentunya membutuhkan adanya ilmu, pengetahuan, ya. Bahkan orang yang punya ilmu pengetahuan akan selamat dari berbagai macam ya, hal yang tidak ya, bermanfaat untuknya kan. Jadi orang yang bekerja keras ya, itu adalah orang yang selalu mencari sesuatu yang mermatan dan meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan keahlian diri agar nanti di masa yang datang dia siap. Ya. Yang ketiga yang terakhir adalah al-aulazatan fi ghairi muharramin, atau juga untuk mendapatkan kenikmatan, untuk merasakan kenikmatan yang bukan diharamkan tentunya. Kayak makan, minum, atau ya apa jalan-jalan, ya kan, menikmati hidup kan, atau ya menikah, ya kan, itu kan kenikmatan yang memang tidak diharamkan. Nah, ini adalah 3 hal yang kata Nabi, al-aqili alla yakuna dha'inan illa lisalatin. Orang yang cerdas, orang yang berakal tidak akan bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja keras kecuali untuk mencapai 3 perkara. Tazawwadu lima'adin, aw marmatan lima'ashin, aw lazatan fi ghairi muharramin. Ya. Lalu yang terakhir juga kata Nabi, wa al-aqili an yakuna basiran bi zamanihi. Orang yang berkal adalah orang yang cerdas adalah orang yang selalu yakuna basiron, apa? Punya pandangan jauh masa depan di zaman ini. Ya, sebenarnya zaman itu dengan waktu dan dengan zamannya ya. Jadi dia punya pandangan yang tajam. Ya sebenarnya sih apa ya? Punya pandangan yang optimis gitu ya, optimis dengan waktu dia hidup. Hanya kuna basiron, hanya kuna ya ijabian ya. Jadi dia selalu optimis ya, terhadap kehidupannya. Mukbilan ala sya'nihi, selalu juga ya punya ya apa penerimaan yang baik akan kondisi yang saat ini dia terima. Artinya husnuzon, lalu husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang sedang dihadapi. Ya, tidak marah kalau ada ujian, tidak kesel kalau dia merasa kok tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan, dan berbagai macam ya. Lalu hafizun lilisanihi, selalu menjaga lisannya, gitu kan. Jadi orang cerdas adalah demikian, yang menjaga lisannya. Wa min hasabi kalamihi min amalihi qalla kalamuhu illa fi ma ya'ni. Ini diantara penutup ya, hadisnya adalah
Dan bahwa cukupnya perkataan seseorang dari amalnya adalah sedikit berbicara kecuali yang bermanfaat. Maka jangan ya merasa bangga ya dengan banyak berbicara, kecuali kalau bermanfaat tentunya ya. Kalau memang tidak banyak bermanfaat, banyak bicara, banyak salahnya mungkin kan, banyak kelirunya, sehingga akhirnya dirinya akan merugi kalau banyak berbicara, kata-kata yang dikeluarkan tidak ada manfaatnya, jika menjadi beban bagi dirinya, akan mendapatkan balasan sesuai dengan perkataannya. Rawal Bukhari an Abi Hurairah anhu qala qala Rasulullah idza ahsana ahadakum islamahu. Jadi Imam Bukhari berkata yang Rasulullah SAW bersabda bahwa idza ahsana ahadakum islamahu, jika baik seorang di antara kalian Islamnya, faqulu hasanati ya'maluha tuktawalahu bi asli amsalihah. Oh, setiap kebaikan yang dilakukan itu tertulis 10 kali lipat. Ila sab'i mi'at dhi'fin, bahkan sampai 700 lipat. Tunggu ya, kebaikan yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali lipat. Wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimisliha. Dan setiap keburukan yang dilakukan akan ditulis seperti yang dia lakukan. Jadi enggak dilipat gandakan. Ini antara karunia Allah bahwa kebaikan sangat diapresiasi dengan baik oleh Allah. Kalau keburukan tidak diapresiasi, cuma ditulis saja apa yang dilakukan, ya itulah nanti akan didapatkan sesuai dengan perbuatannya. Rawat Tirmizi an Mu'adz ibni Jabalin radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah anu akhidu bi kulli ma natakallama bihi. Mu'adz bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apakah kita akan dibalas dengan apa yang semua kita bicarakan? Faqala ai Rasulullah SAW, Nabi bersabda, sakilat ka umuka ya Mu'adz. Sakilat ka umuka ya Mu'adz, ya, celakalah ibu wahai Mu'adz, ya. Wa yakubunnas ala manakhirihim finnar illa hasaida al-sinatihim. Tidaklah manusia terjerumus, ya. Yakubunnas, terjerumus manusia ala manakhirihim finnar, ya, pada wajahnya ke dalam neraka, kecuali apa? Hasaida al-sinatihim, kebanyakan karena hasil dari lisannya. Jadi banyaknya orang manusia, ya, banyaknya manusia terjun pada neraka itu bukan karena perbuatannya, tapi karena perkataannya. Kata Nabi, illa hasaida al-sinatin, kecuali karena dari hasil lisan-lisan mereka. Nah, ini untuk menunjukkan juga bahwa kita harus senantiasa berbuat baik, menjauhi yang tidak bermanfaat. Warwa aidon anna Rasulullah SAW kalam ibni Adam alaihi lalahu. Kata Nabi, semua perkataan atau semua ucapan Nabi anak cucu Adam itu alaihi, dosa. Alaihi itu berarti biasanya untuk jadi beban ya, artinya akan berdosa baginya. Lalahu bukan kebaikan untuknya, bukan pahala untuknya. Illa al-amru bil ma'ruf, kecuali jika perkataan itu untuk mengajak pada yang ma'ruf, wa nahyi anil munkar, dan mencegah yang munkar, wa zikrillahi ta'ala, dan berzikir. Jadi kalau tidak ada tiga hal ini berarti tidak bermanfaat ya, atau menjadi beban atau menjadi dosa baginya ya. Kalau mengajak kepada yang baik pasti akan mendapatkan kebaikan atau pahala yang besar, mencegah yang munkar juga demikian, dan berzikir. Ini tambahan ya dari Imam Tirmidzi dan juga yang lain. Terakhir, fawaidul hadis, apa manfaat hadis ini? Pertama, anna min sifatil muslim al-istighal bima'anil umur wal bu'du an safasid wa muhkiratis syu'un. Bahwa di antara karakter seorang muslim adalah menyibukkan diri dengan urusan-urusan yang mulia. Al-istighal bima'ali, bersibuk dengan ma'ali, mulia. Al-umur, perkara yang mulia. Wal bu'du an safasid wa muhkiratis syu'un, dan menghindar diri dari yang tidak bermanfaat dan perkara yang hina, ya. Muhkirat, perkara yang hina, syu'un, perkara. Tanian al-irsyad ila tarki ma yadurru fil akhirah wa tarki ma la yanfa.
Hadis ini juga mengarahkan kepada kita untuk meninggalkan hal-hal yang berbahaya di akhirat nanti dan meninggalkan yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, ta'dibun linnafsi wa ta'dibun laha anir roza'il wa naqais wa tarki wa tarku ma la jadwa minhu wa la naf'a. Hadis ini juga ta'dib, ya, mendidik, ya, mendidik jiwa kita dan juga menata tahzib, menata diri kita anir roza'il wa naqais, dari hal-hal yang tidak bermanfaat atau hal-hal yang kurang, hal-hal yang hina, dan meninggalkan malaja dua, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, wa naf'a, tidak ada gunanya. Lalu yang keempat, ar-rabi al-istighal bima la ya'ni tadyi'un wa unwanu di'ful iman, dha'ful iman. Sibuk dengan yang tidak bermanfaat itu adalah sia-sia dan bentuk lemahnya iman. Ya, kalau orang sibuk dengan yang tidak bermanfaat, imannya sedang lemah. Tsumma al-khamis al-irsyad ila fi'li mahasiniddin wa tarki ma yunafiha. Hadis ini juga mengarahkan untuk selalu berbuat, ya, hal-hal yang baik untuk agama dan meninggalkan yang tidak bermanfaat. Lalu yang terakhir, al-i'rad amma la ya'ni thariqus salamah wan najah. Berpaling dari yang tidak bermanfaat, cara untuk mendapatkan keselamatan, ya, dan juga kebahagiaan. Wallahu a'lam bishawab. Hada idan ma nabhas fil hadis ats-tsani asyar. Baik, hal min soalin. Fahimtum jami'an? Mana yang mana? Zoina itu kerja keras. Seseorang tidak kerja keras. Itu 3 perkara. Mahmud. Ustaz, tadi kan kita ada ini zikir gitu ya Ustaz ya. Zikir yang, nah, amalan-amalan kita itu kan tidak semuanya, kita belum tahu gitu, tidak semuanya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu zikir ataupun ibadah-ibadah lainnya Ustaz. Tapi Anda pernah dengar Ustaz kalau misalnya sholawat kepada Nabi itu sudah pasti diterima, itu maksudnya seperti apa ya Ustaz? Sholawat kepada Nabi? Iya, sholawat kepada Nabi itu tidak tertolak gitu Ustaz, tidak akan ditolak gitu. Kan kalau amalan kita yang lain mungkin ada kemungkinan tidak diterimanya gitu. Nah, tapi kalau misalnya membaca sholawat kepada Rasulullah itu, insya Allah pasti diterima gitu. Apakah seperti itu? Atau seperti apa Ustaz? Atau emang nggak ada gitu hal-hal yang kayak gitu? Saya pernah dengar. Ya, saya belum pernah dengar ya kalimat seperti itu ya. Ya, sholawat pasti diterima. Ya, apalagi sekarang kan ada sholawat pakai musik, ya, sholawat dibarengi dengan tari-tarian gitu kan. Nah, itu benar nggak gitu? Kalimatnya memang benar, tapi ketika diiringi dengan sesuatu yang tidak dikenangkan oleh Islam, itu bisa jadi nggak diterima juga kan. Yang penting kan sekarang niatnya baik atau tidak, ya. Atau juga sarana-sarana juga dilakukan dengan baik atau tidak. Kan sesuatu itu akan diterima, semua amal akan diterima, perkara akan diterima kalau terpenuhi 2 perkara. Pertama ikhlas, kedua sesuai syariat. Kan? Ya. Kalaupun sholawat adalah memang itu syariat, tapi niatnya ikhlas enggak? Tapi kalau misalkan dia ikhlas, nanti ketika mengucapkan sesuai syariat enggak? Kan ada ya orang yang kayak tadi yang saya ceritakan atau yang saya sampaikan di awal. Jadi sholawat tapi dijadikan musik. Ya. Ada juga sekarang sholawat genre misalnya, atau sholawat dengan ritme pakai musik-musik Sunda misalkan. Ya sebenarnya sih gak ada masalah, tapi apakah memang nanti menjadi baik atau tidak, kita kan nggak tahu. Apakah diterima atau tidak, kita nggak tahu kan. Nah itu tentunya juga kalau perkataan tadi pasti diterima sholawat itu,
Tapi menurut saya sih bukan pasti diterima, tapi bagaimana dia mengucapkannya dengan penuh keikhlasan, ketulusan, dan juga apakah sesuai dengan ketentuan syariat. Kan harus mengikuti juga. Kalau ikhlas tapi tidak sesuai ketentuan, ya nggak akan diterima juga. Atau juga sesuai dengan syariat tapi nggak ikhlas juga akan diterima. Jadi semua amal begitu, harus memenuhi dua hal itu. Maka disebut dengan ahsanu amala tadi. Ya. Syukran Sama, Ustaz. sama juga dengan zikir kan, ya kita pengen semuanya bermanfaat atau diterima. Walau alam. Baik, al-akhar. Ustaz mau tanya, Nah, bagaimana caranya untuk membiasakan diri menjadi seorang yang menerapkan hadis ini? Karena kan kita semua tahu kalau kita itu selalu diawasi oleh Allah, tetapi tetap aja kita nggak tergerak gitu untuk meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi kita. Padahal harusnya dengan mengetahui kalau Allah selalu mengawasi kita itu kita jadi lebih merasa takut untuk melakukan hal-hal yang tidak Allah suka gitu. Tapi tetap aja kita malah banyaknya itu melakukan yang Allah nggak suka. Jadi seperti hal-hal yang makruh atau mubah kayak gitu lebih banyak kita lakukan daripada hal-hal yang sifatnya itu baik gitu. Seperti itu Ustaz. ya memang setelah mendapatkan hadis kita akan sadar ya, termasuk itu sadar juga banyak kita yang kita berbuat yang ya yang tidak bermanfaat mungkin lebih ya. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ya tentunya paling tidak meminimalisir lah sampai sekarang. Ya. Kalau memang belum banyak yang kita berbuat atau belum terapkan, ya kita meminimalisir sesuatu yang tidak bermanfaat, mari kita tinggalkan ya. Ya atau hal-hal yang mungkin mubah atau yang makruh kan. Yang makruh terutama jauhin makruh ya karena ini kan dibenci atau tidak disukai kan. Kedua juga bahwa memang cara sadar kita banyak berbuat yang tidak bermanfaat, lalu akhirnya dengan hadis ini maka kita berusaha untuk selalu niatkan karena Allah dalam segala hal. Sehingga yang baik, yang mubah menjadi benar, menjadi bagus karena kita niatkan karena Allah. Kayak apa namanya jalan-jalan misalkan, ya kan kita pengen jalan-jalan atau mungkin istirahat kan. Ya, kita ingin istirahat setelah banyak kegiatan, capek, istirahat. Ya. Nah, kalau misalkan nanti jangan sampai istirahat ini tidak bermanfaat, maksudnya tidak ada pahala yang kita milih dapatkan, maka kita niatkan karena Allah, ya Allah saya beristirahat dulu nanti setelah istirahat, ya pulih tenaga atau kembali ya fisik dengan baik, saya akan berbuat dengan yang lain. Jadi semua itu karena Allah kita niatkan sehingga nanti akan menjadi bermanfaat. Ya. Walaupun cuma istirahat gitu. Ataupun juga kalau misalkan dalam ngobrol ya ngobrol niatkan ya karena Allah kita ngobrol sesuatu yang nanti ya tidak lepas dari niat karena Allah bismillah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sih menurut saya ya jadi bagaimana caranya kita giring ya sesuatu yang mubah itu menjadi bermanfaat ya yang akhirnya ya dengan itulah maka kita bisa terhindar dari yang tidak bermanfaat. Itu mungkin ya Bapak. Nah Ustaz, syukron. Baik, al-akhir Maujud. Jadi untuk pekan depan kita offline ya, karena pekan terakhir kita offline ya, dan itu ketentuannya untuk semua ya, untuk semua pelajaran, karena memang sebagaimana di awal pernah diumumkan untuk ya hari Jumat dikhususkan online, tapi pertemuan pertama dan pertemuan terakhir offline, sehingga ada ketemu lah ya, itu tetap muka baik dengan teman sama teman, dengan dosen kan, dan juga nanti yang paling utama adalah absensi, karena absensi itu selama ini pakai kerja contreng ya, kalau misalkan kalau di saya sih nggak menulis, nanti di kelas masing-masing tanda tangan sesuai dengan kedatangan yang di online ya. Ya. Sehingga nanti ya, fisiknya
Absensi itu adalah dengan tanda tangan masing-masing mahasiswi, masing yang bersangkutan. Diharapkan nanti datang semua ya. Baik, ada yang lain? Jika tidak ada, mungkin kita cukupkan. Atau mau nambah hadis lain? Hah? Enggak ya? Siapa? Sabil. Siapa kilah ya? Siapa Allah. Baik.